Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Tapi harus semangat. Kita tanya, kalau sana Bapak nanya, apa kabar semuanya hari ini? Semuanya harus jawab Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar, yang semangat ya. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Gitu ya, insyaallah ya. Mudah-mudahan senantiasa semangat insyaallah. Baik. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pertemuan kali ini, pertemuan coding dan artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta KM Rayhan untuk memimpin doa. Silakan. Bersiap. Siap. Jika berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang Mudah. amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Insyaallah doanya Allah berikan kabul supaya kalian jadi anak yang saleh. Baik, sekarang yang tidak hadir ada berapa orang? Yang tidak hadir? Isdan, kenapa Isdan? Izin ya. Terus Alfian tadi ada WA sakit katanya. Siapa lagi? Lalu kemudian, udah 2 orang ya. Insyaallah kita doakan ya yang sedang sakit, semoga Allah berikan segera kesembuhan. Kalau yang sedang tadi ada keperluan, semoga Allah mudahkan keperluan-keperluannya insyaallah. Baik. Teman-teman sekalian, hari ini agar lebih semangat kita awali dengan menyanyikan lagu nasional. Sudah belajar lagu nasional kemarin ya? Baik, kita akan menyanyikan lagu nasional. Oke, semuanya boleh berdiri. Baik. Kita akan menyanyikan lagu nasional Halo Halo Bandung. Silakan boleh diikuti. Siap ya? Sudah siap semuanya? Kita mulai ya. Ya. Boleh lihat layar. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke, luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Ya, silakan boleh duduk kembali. Baik. Insyaallah kita memasuki hari ini adalah pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Materi yang sekarang adalah berkaitan dengan berpikir komputasional. Nah, sekarang boleh lihat layar. Kira-kira ini gambar apa? Gambar kucing? Oke. Suaranya gimana suaranya? Miau, miau. Oke. Kalau kucing ada kakinya ada berapa? Ada 4. Matanya? 2. Ada ekornya? Ada. Kalau ini gambar apa? Ayam. Ayam kakinya ada berapa? Ada 2. Terus kemudian ada apanya nih yang bagian atas? Apa namanya? Hah? Jambul. Jambul katulistiwa. Oke, jambul. Terus kemudian bagian depannya? Patok ayam. Oke, patok ayam. Kakinya ada 2. Jarinya ada berapa tuh kalau dihitung? 3. Punya sayap dia? Berbulu juga?
Oke, bulunya biasanya dipakai buat apa? Hah? Buat apa? Buat terbang? Oke, tapi kalau ini gambar apa kira-kira? Monster? Alien? Hah? Kutu? Apa lagi? Gambar apa itu? Nah, sekarang Bapak nanya, kenapa kita tahu ini gambarnya kan aneh ya? Gambarnya kan aneh. Tapi tadi ada yang menyebutkan gambar yang aneh itu menyebutkan, ada yang menyebutkan, oh itu Pak monster. Ada yang menyebutkan itu alien. Nah, monster atau alien informasinya dari mana? Taunya dari mana? Bentuknya aneh. Aneh, bentuknya aneh. Apalagi? Kuman, bisa kuman. Oh, kuman cenanya. Nah, kenapa demikian? Perhatikan, kita ketahui bahwa dua gambar ini, ayam, kucing, itu bentuknya ayam, itu bentuknya kucing. Sedangkan yang satunya lagi, itu teh apa ya? Apakah monster? Apakah apalagi? Oh, alien cina, atau kuman cina, atau virus cina, kita nggak tahu. Itu ternyata kita tahu informasi itu berdasarkan data yang kita tahu, informasi yang kita tahu. Ya, yang ada di dalam otak bahwa gambar ayam itu, oh ini, kucing itu bentuknya seperti ini, kita tahu. Tapi kalau bentuk yang aneh-aneh, kita nggak tahu, karena belum tahu, kita belum pernah lihat. Sebetulnya sama kayak komputer. Komputer juga sama. Komputer itu mempunyai data. Data itu dimasukkan ke dalam komputer, dibuatkan oleh siapa? Oleh manusia. Oleh manusia. Dimasukkan data-data, informasi-informasi tentang hal-hal yang ingin manusia masukkan ke dalam data tersebut. Tapi bedanya, komputer sekarang berdasarkan perkembangan zaman ada yang canggih. Contohnya apa? Kecerdasan artifisial. Komputer bisa berpikir sendiri. Kita ngisi aja. Tolong, hey Google, tolong carikan informasi tentang apa? Kutu-kutu yang ada di buku. Berbeda banyak. Ya, informasi yang ada. Terus tolong Google carikan makhluk apa saja yang ada di bumi, keluar. Atau bahkan informasi-informasi yang lain berikut gambar, berikut tulisan dan segala macamnya. Nah, itu. Jadi sebetulnya otak kita dengan komputer itu hampir mirip, sama. Cara bekerjanya sama, berdasarkan data yang dia ketahui, yang dia miliki. Kita tahu informasi tentang, oh ayam begini bentuknya, terus kemudian kucing begini bentuknya, karena kita sering lihat. Tapi bentuk yang aneh, nggak tahu Pak itu mah apa ya? Kayaknya alien deh, kayaknya monster deh. Komputer juga sama. Informasi-informasi yang didapatkan dari komputer berdasarkan data yang disimpan, data yang dipakai, data yang digunakan oleh siapa? Oleh manusia. Nah, kita sekarang akan belajar tentang cara komputer berpikir atau cara komputer bekerja. Istilahnya adalah berpikir komputasional. Karena tadi antara komputer dengan manusia sama cara kerjanya, pola kerjanya. Nah, kita akan belajar tentang berpikir atau berpikir komputasional. Nah, ini tujuan pembelajaran kita yang akan kita pelajari adalah, yang pertama adalah mampu menganalisis alur cerita menjadi langkah-langkah kecil. Lalu kemudian nanti semuanya bisa mengurutkan secara logis berdasarkan cerita, memeragakan instruksi algoritma dengan benar, juga nanti merefleksikan manfaat algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita akan belajar hari ini tentang berpikir komputasional. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Nah, boleh dibaca, Jidan? Cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan Betul. Sistematis, efisien, oke. yang dapat dibantu atau Implementasikan oleh komputer. Betul. Cara berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan secara sistematis atau secara bertahap, secara berurutan. Nah, ini sama contohnya seperti tadi. Kalau seandainya Bapak nanya nih ya, kalau Bapak nanya nih contohnya, manusia punya mata? Matanya berapa? 2. Oke. Punya mulut? Di dalamnya ada apa saja?
Oke, bagaimana cara orang berbicara? Menggunakan apa? Nah, itu informasi-informasi itu cara, terus kemudian menjawab itu cara berpikir komputasional. Apa saja komponennya, unsurnya? Yang pertama apa? Dekomposisi. Nah, kita pernah dengar ya istilah dekomposisi, pelajaran apa? Matematika kemarin ya. Lalu kemudian ada yang kedua, abstraksi. Yang ketiga, algoritma. Yang keempat, pengenalan pola. Nah, pengenalan pola kita pernah belajar di kedua mata pelajaran di matematika. Satu lagi di seni tentang gambar. Nah, apa saja ini informasinya berkaitan dengan dekomposisi? Nah, kalau dekomposisi adalah memecahkan masalah menjadi yang besar menjadi bagian-bagian kecil yang nantinya akan mudah dikelola atau mudah dilaksanakan atau mudah dikerjakan. Jadi ada sebuah persoalan yang besar, bagaimana caranya kita untuk menyelesaikannya? Nah, ini dipotong menjadi bagian-bagian kecil, itu dekomposisi. Contohnya adalah menyiapkan bahan, mencampur adonan, memanaskan oven, memanggang, dan menghias. Ya, itu kan kita Inara membuat kue. Kuenya kue ulang tahun. Untuk caranya, gimana caranya? Oh, yang pertama harus apa dulu, yang kedua apa dulu, yang ketiga apa dulu, yang keempat apa dulu. Nah, itu adalah cara yang pertama, dekomposisi. Atau bahkan kalian di matematika juga pernah ya, waktu itu ya, ada sebuah gambar begini. Oke, ini, terus kemudian, oh seperti ini ya. Nah, ini silakan dekomposisikan, dipecah-pecahkan. Kita coba. Sekarang contohnya kalau dekomposisi itu seperti ini. Ayo tebak. Pertama, clue-nya. Pertanyaan ada, aku adalah apa atau siapa? Clue yang pertama, aku berkaki 4. Clue yang kedua, aku tidurnya di kandang. Clue yang ketiga, aku bersuara mo. Apa itu kira-kira? Sapi. Betul. Nah, ini salah satu contoh dekomposisi. Apa yang didekomposisikannya? Lihat clue-nya atau keterangan-keterangannya. Atau boleh yang kedua nih, contoh dekomposisi. Coba siapa yang bisa nih? Terdiri dari apa saja bangun ini? Ayo, siapa yang bisa? Yang berani? Baik. Oke, Jidan maju. Wah, Jidan hebat. Ayo Jidan maju boleh. Terdiri dari benda apa saja? Digambar di sini. Boleh. Bangun apa saja? Betul. 1. Betul. Oke, boleh. 2. Betul. Oke, betul. Oke, betul. Oke. Ya, baik. Terima kasih Jidan. Berikan tepuk tangan untuk Jidan. Betul, ini ada dekomposisi terdiri dari segitiga, persegi, lingkaran. Ini persegi juga. Ini perseginya nanti dibagi 4. Ada yang kecil-kecil. Tapi nanti ukurannya disesuaikan dengan gambar, gitu ya. Ini contoh dekomposisi. Tadi yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua, abstraksi. Abstraksi itu apa? Abstraksi itu adalah mengambil informasi penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan untuk fokus pada inti masalah. Atau maksudnya menyederhanakan masalah, itu abstraksi. Biar lebih mudah menyelesaikannya. Contoh, ini ketika membuat sebuah peta kota atau kita tidak perlu menggambarkan setiap rumah yang ada. Pernah kalian dapat undangan? Oh, ada waktu itu kan, apa namanya? Sunatan. Ya, ada membuat undangan, menentukan lokasi tempat hajatnya Adam. Ada yang nggak tahu. Di dalam kertas undangan kan ada peta lokasi denah. Nah, di sini ada rumah Adam. Wah. Terus kemudian di sini, ya, tapi kan tidak semua rumah digambar. Nah, itu salah satu adalah abstraksi. Contoh lagi, kira-kira nih, Pak Arif sedang memesan sebuah pizza. Nah, tapi harus dikirim ke sini. Lalu si Pak Ojol memesanin. Setelah pesan, kemudian Pak Ojol mengantarkan.
kan dikirimnya ke sekolah nih, ke SD 2 Kuningan. Lalu kemudian ketika mengantarkan, si Pojo nggak tahu nih orang baru di Kuningannya. Lokasi SD 2 Kuningan nggak tahu di sebelah mana. Tahu aplikasinya, hap, mati, baterainya habis. Nah, coba berikan petunjuk kepada Pak Ojol, kira-kira lokasi SD Negeri 2 Kuningan itu ada di mana? Jalan Veteran. Ciri-ciri yang lainnya apa? Dekat Syiarul Islam. Terus apalagi? Gerahawangi, depan Gerahawangi, boleh. Nah, berarti kan yang disebutkan apa-apa saja? Yang utama-utamanya saja, yang besar tuh, Syiarul Islam. Padahal di sampingnya ada, di sini ada warung, ada tukang kelontong kan, di situ ada tukang apa namanya? Es kelapa, nggak disebutin. Tapi yang inti-intinya saja itu namanya abstraksi. Kan depannya betul ada Gerahawangi, di sampingnya juga ada warung ya. Tapi tidak disebutkan karena membuat abstraksi. Yang pentingnya saja menyederhanakan agar lebih mudah. Yang ketiga, algoritma. Ini yang ketiga, ini unsur dari berpikir komputasional yang ketiga. Algoritma apa? Menyusun langkah-langkah yang jelas dan terurut untuk menyelesaikan masalah. Contoh, resep memasak. Nah, tadi pesan mau masak mie, gimana caranya? 1, 2, 3, 4, 5 yang harus dilakukan. Nah itu. Ya, contohnya lagi nih, membuat teh. Siapa yang pernah buatin teh buat ibunya? Ada yang pernah? Oke. Coba Bapak nanya deh. Adam membuat teh gimana? Yang pertama harus apa yang dilakukan Adam apa dulu? Ngambil air. Airnya air mana? Air dingin, air panas. Nah, terus dikasih teh, terus dimasukin ke cangkir, terus diaduk, terus setelah itu diangkat tehnya, lalu dikasihkan ke ibu. Nah itu salah satu contoh algoritma, berpikir komputasional algoritma. Jadi menyusun langkah-langkah. Lalu yang keempat adalah pengenalan pola. Pengenalan pola ini bagaimana mencari pola atau persamaan dalam setiap bagian masalah. Nah, ini contohnya pola angka 2, 4, 6, 8 gitu ya. Atau bahkan contohnya lagi tadi 3, 5, 7, 9, 11, 13, atau contohnya gambar. Ya, atau contohnya yang ini nih. Kira-kira yang pertama kan gambar lingkaran, yang kedua gambar segi berapa ya coba? 6. Yang ketiga segitiga. Lalu kemudian gambar selanjutnya gambar apa kira-kira? Nah, itu pola. Pola. Nah, atau contohnya gini. Kira-kira gambar selanjutnya apa? Siapa yang bisa? Cung, perempuan. Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Gambar selanjutnya. Oke, Raisa. Boleh. Gambar selanjutnya. Oke. Betul nggak? Betul. Terima kasih Raisa. Nah ini pola selanjutnya 2. Kan garisnya tetap sama ininya 2. Garisnya tetap sama ini 4. Oh berarti bedanya ada 2. Tambahin 2. Tambahin 2 jadi 6. Tambahin 2 jadi 8. Baik. Tepuk tangan dulu Raisa. Oke, luar biasa ya. Oke, ini tadi adalah komponen-komponen yang terdapat pada berpikir komputasional. Ada 4. Yang pertama dekomposisi, betul, dekomposisi. Yang kedua, abstraksi. Yang ketiga, algoritma. Dan yang keempat,
Pengenalan pola. Nah sekarang, kira-kira kenapa sih harus berpikir komputasional? Memangnya apa? Pentingnya apa? Nah, pertama, berpikir komputasional itu adalah melatih cara berpikir logis dan sistematis. Biar nanti kalian bisa tertata kesehariannya, bisa sesuai kehidupannya sesuai, begitu ya, tertata. Ya, pertama, mengapa kemudian berpikir komputasional itu penting buat kita? Yang pertama adalah melatih cara berpikir logis dan sistematis. Yang kedua, membantu memecahkan masalah secara efektif. Biar apa? Biar selesainya cepat, mudah. Nah itu, efektif waktunya. Yang ketiga, digunakan dalam berbagai bidang. Bukan hanya komputer. Contoh, bisnis, pendidikan, kesehatan, semuanya menggunakan cara-cara berpikir komputasional. Yang keempat, dasar penting dalam belajar coding dan pengembangan teknologi. Siapa yang di sini ingin jadi memiliki cita-citanya ya pembuat game, belajar coding, terus kemudian komputer, ada nggak di sini? Ini salah satu dasar pembelajarannya. Agar kita kemudian lebih pandai untuk lebih memahami bagaimana pengembangan teknologi nanti ke depan. Oke, sekarang perhatikan. Bapak minta ada 3 orang. Oke, Upi boleh maju ke depan. Terus kemudian Alvaro boleh maju ke depan. Oke, Fazi boleh maju ke depan. Upi. Oke, sini. Alvaro, sini. Fazi, sini. Oke, dipegang seperti ini. Oke, baik. Perhatikan teman-teman. Ke atas, agak ke atas. Oke. Sekarang kira-kira apa gambar apa yang dipegang Fazi? Anak perempuan. Yang ini? Beras sama wadahnya ya. Yang ini? Ayam. Kira-kira kalau ada ketiga gambar ini, kira-kira ini nanti akan menceritakan tentang apa? Nah, bagaimana cara memberikan makan ke ayam? Bisa nggak? Bisa? Ini ada seorang perempuan, kita nanti namakan Rani. Rani. Lalu kemudian ini ada berasnya banyak, lalu kemudian di sini juga ada ayam, ya, ayam. Nanti bagaimana cara Rani memberikan makanan ke ayam? Bisa kalian? Tapi jangan dijawab dulu. Nah, jangan dijawab dulu. Kita akan bagi kelompok. Baik, terima kasih. Simpan di sini, boleh kembali duduk. Baik, nanti kita bagikan kelompok. Ini kelompok yang 1, kelompok 2 ya. Kelompok 3, boleh berdua saja. Nanti kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, nanti berdua juga kelompok 8. Ini ada LKPD ya. Ada LKPD yang akan kalian ada dua ya. Pertama di sini ada sebuah cerita. Bapak akan bacakan terlebih dahulu ceritanya. Nanti kalian boleh menyusunkan secara logis langkah-langkahnya. Pagi itu seorang anak bernama Rani ingin memberi makan ayam-ayam peliharaannya. Ia tahu bahwa ayam-ayam itu sudah menunggu di halaman belakang rumah. Pertama, Rani pergi ke dapur untuk mengambil segenggam beras. Ia memasukkan beras itu ke dalam sebuah wadah kecil. Setelah itu, Rani berjalan menuju halaman belakang rumah sambil membawa wadah berisi beras. Sesampainya di halaman, Rani memanggil ayam-ayamnya dengan suara yang lembut. Kukuryu, kukuryu, yam, 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 sini yam. Ayam-ayam yang tadinya bersembunyi di sekitar kandang segera keluar dan mendekat. Kemudian, Rani menaburkan beras di tanah. Ayam-ayam itu pun berlari menghampiri dan mulai mematuk-matuk beras dengan sangat lahap. Rani tersenyum senang melihat ayam-ayamnya makan bersama. Ia merasa bahagia karena telah merawat hewan peliharaannya dengan baik. Itu ceritanya. Nanti di sini ada potongan ceritanya juga. Kalian susunkan menjadi langkah-langkah yang logis. Kira-kira urutan yang pertamanya apa ya? Boleh, nanti Bapak akan bantu dari kertas ini. Ya.
dari kertas kegiatan ini, nanti dibantu. Dan setelah itu nanti Bapak minta setiap kelompok mempresentasikan juga memeragakan kira-kira gerakannya seperti apa ya. Oke, baik. Silakan nanti boleh diskusikan dengan temannya. Ini kelompoknya satu. Oke, boleh nanti berdiskusi ke belakang. Ini kelompoknya juga. Oke. Lalu kemudian yang ini juga sebentar. Ini silakan, boleh nanti diskusi dengan temannya ke belakang. Lalu oke. Ini silakan nanti ke belakang. Ya, diskusikan dengan temannya. Kalau ini nih, silakan nanti diskusikan dengan temannya. Oke? Silakan. Ya, silakan boleh diskusikan dengan temannya. Ya, boleh berbalik, boleh disesuaikan tempat duduknya. Ya, boleh presentasi. Ya, berdua nggak apa-apa. Ya, silakan boleh diskusikan dengan temannya. Oke, sekali lagi Bapak akan jelaskan ya. Ya, baik. Silakan diskusikan dengan temannya. Perhatikan petunjuknya. Pertama, bacakan potongan cerita. Baca dulu, silakan potongan ceritanya seperti apa. Lalu kemudian yang kedua, susun urutan langkah-langkahnya. Di situ kan ada tuh ada 7 langkah. Nah, kira-kira berdasarkan cerita ini, langkah yang pertama itu apa? Kedua apa? Ketiga apa? Lalu di bawahnya akan tuliskan urutannya, tuliskan. Ya. Lalu kemudian nanti yang keempat diskusikan dengan kelompok, lalu kemudian refleksikan kira-kira kegiatan yang serupa berdasarkan kegiatan sehari-hari yang kita lakukan apa. Ya, silakan boleh dikerjakan. Diskusikan boleh, ya. Ayo Mika, boleh diskusikan, boleh ada yang menuliskan nantinya. Di sini ada nama kelompoknya. Nama kelompoknya siapa? Bebas, boleh nama kelompoknya. Terus kemudian nama anggotanya. Oke. Bisa? Betul. Ya, boleh. Ini nanti dibaca dulu. Setelah itu dibaca. Di sini kan ada kartunya mana? Nah, kartunya nanti ditulis di sini. Kartunya disusun sesuai dengan langkah-langkahnya. Ditulis sesuai langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya nanti di sini. Lalu kemudian di situ kan ada. Yang ini nomor urutannya apa dulu nih? A dulu, B, C, D, E, F, G atau apa? Ya. Lalu kemudian ini cerita yang sesuai dengan keseharian yang mirip dengan langkah-langkah algoritmik seperti yang ini. Itu contohnya apa? Silahkan boleh. Ya, silahkan boleh duduknya yang tegap, rapi, kerjakan dengan baik. Ini tulis namanya terlebih dahulu, nama kelompok gimana? Nanti disusunkan. Anggotanya aja dulu. Anggotanya saja dulu. Ya. Kemudian langsung di sini langkah-langkahnya sesuai dengan cerita. Urutannya apa? Oh, dituliskan di sini ya. Baik. Sudah? Ayo silahkan lanjutkan kembali. Ya, langsung aja. Yang ini, pokoknya ini mah dibaca dulu ceritanya, lalu kemudian nanti di sini dituliskan langkah-langkahnya, urutannya. Ya. Ini juga nanti dituliskan urutannya A, B, C, D, E, F-nya atau apa. Sesuai dengan tulisnya kan ada ceritanya ya, ada kartu keberapa. Oke. Lalu nanti di sini diskusikan yang sesuai dengan langkah-langkah algoritmik yang ada dalam kehidupan sehari-hari apa. Kenapa? Kayak gini bukan Pak? Nah, tuh dituliskan lagi langkah-langkahnya, dituliskan di sini apa saja kegiatannya. Ya, lalu kemudian yang ini urutannya dituliskan di sini. Ya, ini kan ini urutannya.
Sudah ya. Ya. Baik, cukup semuanya sudah? Oke, alhamdulillah luar biasa. Nah, sekarang kita akan presentasikan. Bapak minta kelompok yang laki-laki dulu. Kelompok ini nih, deh, yang paling depan. Yuk, maju. Silakan, boleh ke depan. Nah, siapa yang mau membacakan hasilnya? Rehan sebelah sini. Yang mau jadi ayam? Oke, boleh. Yang mau jadi ini beras? Oh, siapa? Oke, jadi Rani. Baik. Yang lainnya duduk dengan tertib. Baik, perhatikan. Coba perhatikan dengan baik ya. Coba suara ayam gimana? Oke, luar biasa Kuriuk. Suara beras? Berasnya nggak bersuara ya. Rani ngomong. Halo teman-teman gitu. Teman-teman. Oh, luar biasa. Oke, silakan. Yang pertama itu ini akan ada sebuah cerita ya, ada langkah-langkahnya sesuai dengan urutan yang logis. Yang lainnya boleh fokus perhatikan terlebih dahulu. Langkah yang pertama berarti apa? Kan? Pergi ke dapur untuk mengambil segenggam beras. Oke, gimana caranya? Ayo Amar, dari sini, Amarnya di sini, Raninya dari sini. Ngambil segenggam beras, jalan. Ambil. Oke, terus duduk sini. Terus kemudian Oke, Rani memasukkan beras ke dalam wadah kecil. Boleh. Wadahnya diambil. Ada wadah enggak ya? Kalau ulangi lah. Ulangi. Ada wadah enggak? Ada wadah-wadahan enggak? Gak apa-apa, nanti dipotong. Nih, ini wadahnya. Ini wadahnya. Ulangi ya. Silakan. Oke, ulangi. Kalau Rehan, ulangi ya. Ya, saya Rehan. Yang pertama berarti urutannya ya. Urutan yang pertama apa? Silakan. Oke, Rani, silakan. Rani. Oke, ini wadahnya boleh dibawa. Terus kemudian yang kedua? Oke. Selanjutnya diambil. Oke, sudah. Raninya ke sini dulu, balik lagi. Terus? Wadah berisi beras. Oke, ke belakang rumah. Berarti ayamnya di sini ya. Ya, di sini ya. Berjalan ke sini. Terus? Rani memanggil ayam-ayamnya dengan suara kukuruyuk. Mana? Enggak. Yam sini yang kukuruyuk. Diam sini ya, Kuriuk. Ayo kukuruyuk. Lagi? Kukuruyuk. Oke, terus? Beras ke tanah. Rani? Menaburkan beras ke tanah. Oke, menaburkan beras ke tanah. Gimana menaburkan beras ke tanahnya? Ambil berasnya, ditabur. Lalu kemudian patok ayamnya. Patok. Bagus. Lalu? Oke, terus? Oke, senang dong senyum. Ya, alhamdulillah. Berikan tepuk tangan. Oke, boleh berbalik lagi sebelah kiri. Belum saya kan ada satu lagi. Sekarang, selanjutnya refleksinya. Satu kegiatan yang mirip dengan langkah-langkah algoritmis, ya, yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa? Memasak mie. Oke, langkahnya seperti apa memasak mie? Yang lain dengarkan. Masak air. Membuka bungkus mie. Masukkan mie ke dalam air mendidih. Masukkan bumbu ke dalam piring. Angkat mie ke dalam piring. Aduk mie sampai bumbu merata. Baik. Betul ya? Itu langkah-langkah membuat mie. Siapa di sini yang suka membuat mie sendiri? Oke. Ini buka mie semua. Baik. Tepuk tangan untuk kelompok Rehan. Luar biasa. Ya, jangan boleh kembali. Yang ininya ke sini. Oke, boleh disimpan di situ.
Sip, bagus. Baik, selanjutnya udah biarin aja. Gak apa-apa, cuekin aja. Cuekin aja, gak apa-apa. Anggap udah aja. Baik, terima kasih ya. Oke, luar biasa. Baik. Fauzilah. Dari tadi nulang baik cek bapak oge tat. Gimana mau dibawaan lah. Lamun ada kamu gitu baik. Oke, baik, terima kasih ya. Selanjutnya kelompok yang perempuan Bapak minta boleh deh. Kelompok itu, kelompok yang pojok. Boleh, sini maju ke depan. Ada yang membacakan? Siapa yang membacakan? Raisa, boleh. Raisa deh ya. Terus kemudian yang jadi ayam? Petok-petok. Oke. Yang jadi Rani? Oke. Yang jadi beras? Yang jadi beras. Baik, ini dapur. Sekarang sini. Geser sini. Ini raninya, ini dapurnya, ini ayamnya sebelah sini. Hap. Oke, situ. Di sini aja. Oke. Nah. Oke, yang lainnya coba dengarkan dengan baik urutan langkahnya. Berdasarkan cerita. Fokus. Yang pertama. Rani pergi ke dapur untuk mengambil segenggam beras. Oke, silakan Rani. Jalan. Ambil. Terus? Rani memasukkan beras ke dalam wadah kecil. Oke, nah Rani, memasukkan wadahnya gimana? Masukkan beras ke dalam wadahnya, ambil. Oke, terus? Rani berjalan menuju halaman belakang rumah sambil membawa wadah berisi beras. Boleh, Rani berjalan. Terus kemudian? Rani memanggil ayam-ayamnya dengan suara kencang. Ayo. Sini ayam, sini. Oke. Sini ayam, sini. Oke, balik gini atau sambil gini? Kumpul sini ayam sini. Oke, yang sekali lagi. Kukuruyuk, sini ayam, sini. Oke, lanjut. Ayam-ayam berlari menghampiri dan mulai menikmati beras. Oke. Kuruyuk. Berasnya ditaburin. Oke. Suaranya gimana ya? Kuruyuk, kuruyuk. Oke. Lalu? Rani tersenyum senang melihat ayam-ayamnya makan. Oke, senyumnya gimana senyumnya? Iya, baik. Oke, luar biasa ya, baik. Boleh berbaris di sini. Nah, sekarang kira-kira menurut kelompok kalian langkah-langkah algoritmis sesuai dengan kehidupan sehari-hari yang mirip. Memasak telur. Oke, boleh. Gimana caranya? Pertama. Oke, pecahkan telur ke dalam mangkok. Dua. Tambahkan garam secukupnya. Lalu diaduk. Terus? Betul, siapkan wajan yang sudah ada minyaknya. Lalu? Oke, masukkan telur ke dalam wajan. Digoreng sampai matang ya, baru kemudian diambil tiriskan. Baik. Itu luar biasa kelompoknya. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Oke, terima kasih. Boleh. Ayam gimana suaranya? Kuruyuk. Ini beras gitu saya nggak ada. Rani, senyumnya gimana? Boleh, silakan duduk. Terima kasih. Baik, alhamdulillah ini luar biasa ya. Tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi LKPD-nya. Boleh dikumpulkan terlebih dahulu ya. Dikumpulkan, Bapak kumpulkan terlebih dahulu. Bapak kumpulkan dulu. Baik, coba. Ya, boleh. Kumpulkan dulu. Simpan dulu aja. Boleh simpan dulu aja. Bentar. Ya, baik. Bersiap. Oke, luar biasa. Kita tadi sudah belajar berkaitan dengan cara berpikir komputasional. Ya, yang lebih tepatnya tadi kita sudah berbicara atau berdiskusi berkaitan dengan langkah-langkah algoritmis dalam kehidupan sehari-hari. Tentang Rani yang tadi apa? Melakukan kegiatan apa? Oke, memberi makan ke ayam. Nah, sebetulnya dalam kira-kira kesimpulannya apa? Bahwa sebetulnya lihat di sini.
Berpikir komputasional itu seperti punya otak alat ajaib di dalam otak kita. Ada dalam otak kita itu ada sebuah hal yang ajaib yang membuat kita bisa memecahkan masalah selangkah demi selangkah sampai kemudian ketemu solusi terbaiknya. Contoh tadi Rani, duh ayam itu udah berkokok, udah rame gandeng. Kenapa? Dia lapar. Nah, udah lapar, Rani udah ngerti di dalam otak bahwa kalau udah berisik kayak gitu, ayam lapar. Ayam lapar. Ketika lapar, gimana caranya? Oh, ya udah ngasih makan ayam. Ngasih makan ayamnya gimana caranya? Pertama tadi Rani kemana dulu? Ke dapur. Ngambil apa? Beras. Pakai apa ngambil berasnya? Wadah. Terus kemudian apa lagi? Berjalan kemana Rani? Ke belakang rumah. Lalu apa ini? Oke, menaburkan, menaburkan. Lalu kemudian ayamnya matok-matok makan sampai lahap kenyang. Terus kemudian Raninya jadi senang, bahagia. Ada masalah bisa diselesaikan. Itu cara berpikir komputer atau cara berpikir komputasional. Itu sebetulnya, ya. Oke, luar biasa. Nah, sekarang kira-kira gimana belajar hari ini? Seru? Senang? Nah, kira-kira bagian mana yang merasa kalian senang ketika belajar hari ini? Praktek. Gitu. Oke. Apalagi? Oke, diskusi. Hah? Nyanyi. Oke, luar biasa. Insya Allah ya, mudah-mudahan tentunya. Kalau dikasih rating hari ini belajar kita 1 sampai 10. Oke. Boleh, luar biasa ya. Oke, masing-masing punya penilaian luar biasa. Baik, alhamdulillah kita sudah melakukan pembelajaran hari ini ya dengan luar biasa. Kita tutup terlebih dahulu dengan doa. Silakan Rehat boleh berdoa. Ya. Pulang, silakan. Ya. Siap. Kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya hari ini. Insya Allah tetap semangat ketika belajar, ya, belajar teknologi, belajar komputer, ya, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Bapak doakan kalian semuanya jadi anak yang soleh, anak yang rajin, dan nanti bisa menjadi teknokrat, ilmuwan, bahkan programmer. Insya Allah ya, akan baik. Sampai ketemu lagi di pelajaran coding dan artificial intelligence selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.